anak-anakku sekalian. Semoga kesehatan ada pada kamu sekeluarga. Pada pagi hari ini saya ingatkan yang belum melaksanakan sholat duha silakan laksanakan. Nanti siang laksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Kemudian taati protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Anak-anak sekalian, pada mapel IPS ini saya akan membawakan judul atau tema yaitu berdirinya negara-negara ASEAN. Anak-anakku, bahwa berdirinya negara ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Siapa pendirinya? Apa yang melatar belakangi didirikan organisasi ASEAN? Di mana pelaksanaannya? Apa tujuannya? Dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada 5 negara, 5 tokoh, 5 menteri luar negeri yang mendirikan, yang memperakarsai berdirinya negara ASEAN. Pertama, itu adalah Adam Malik, menteri luar negeri dari Indonesia. Dia dikirim ke Bangkok, ke Thailand, untuk mengikuti kongres pembentukan organisasi ASEAN. Yang kedua adalah Marcos Ramos dari Filipina, dia sebagai menteri luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah Raja Ratnam dari Singapura. Kemudian Tanan Koman, dia juga menjabat sebagai menteri luar negeri dari Thailand. Dan Thailand adalah merupakan negara yang belum pernah dijajah oleh bangsa manapun. Kemudian yang terakhir ada Tun Abdul Razak. Dia juga sebagai menteri luar negeri, dikirim utusan dari Malaysia. Nah, anak-anakku sekalian, dari 5 menteri yang diutus ke Thailand, yaitu di Bangkok, kota Bangkok, itu mengadakan pertemuan. 5 negara ini, 5 utusan dari 5 negara ini mengadakan pertemuan, mengadakan diskusi. Organisasi apa yang akan dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Asia Tenggara. Maka pada tanggal 18 Agustus 1967 tercetuslah apa yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Dan pada saat tercetus Deklarasi Bangkok itu, maka secara resmi terbentuklah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, di situ dipaparkan apa alasannya, apa latar belakangnya, dan apa tujuannya terbentuknya organisasi negara-negara ASEAN. Yang pertama, yang melatar belakang terbentuknya ASEAN, pertama itu adalah adanya persamaan letak geografi. 5 negara mempunyai letak geografi yang sama, terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Ini yang pertama. Yang kedua, sama-sama mempunyai kepentingan untuk menjaga kawasan di Asia Tenggara. Jadi wilayah di Asia Tenggara itu harus dijaga. Jangan sampai itu masuk, bangsa-bangsa lain itu masuk atau mengganggu wilayah. Sehingga akan terciptanya apa yang namanya stabilitas nasional. Baik itu stabilitas, terciptanya stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sehingga stabilitas ekonomi, sehingga stabilitas politik itu akan terjaga. Karena satu negara itu dijajah oleh negara lain, maka negara di Asia Tenggara itu juga akan merasakan imbasnya. Karena satu negara itu melakukan merupakan salah satu negara yang bermasalah. Kemudian yang berikutnya adalah mempunyai kepentingan bersama, yaitu kerjasama di bidang politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Itulah yang melatar belakangi daripada terbentuknya negara-negara ASEAN. Kemudian lambat laun lambat tahun masih ada negara di Asia Tenggara yang belum tergabung di dalam organisasi ASEAN. Maka pada tahun 1990 yaitu Vietnam, jadi 1990 Vietnam itu adalah merupakan negara yang pertama masuk menjadi negara organisasi negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dia masuk lagi. Kemudian Kamboja dan Brunei Darussalam
Dia itu pada tahun 1998, 1999 masuk menjadi anggota negara-negara ASEAN. Sehingga sampai sekarang berkembang menjadi 10 negara. Menjadi 10 negara. Itu mereka menjadi 10 negara anggota ASEAN. Demikian anak-anak kami, materi yang saya sampaikan pada kamu semuanya. Kemudian tugas mandiri kamu, tolong ditulis. 1. Sebutkan 5 tokoh pendiri ASEAN. 2. Sebutkan negara asal pendiri ASEAN. 3. Dari negara manakah tokoh Tanan Koman itu? 4. Siapakah tokoh dari Indonesia yang ikut mendirikan organisasi ASEAN? Yang kelima, siapa inisiator penggagas organisasi ASEAN? Itu kamu kerjakan dan kamu share, kamu kirimkan ke grup kelasnya masing-masing. Demikian peserta didik sekalian. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam materi IPS yang akan datang.